Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bertemu kembali dalam kegiatan pelatihan Office 365. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan paparan sederhana berkaitan dengan bagaimana kita mengumpulkan tugas-tugas kita di dalam kegiatan pelatihan Microsoft Office 365. Di video sebelumnya kita telah memberikan sebuah paparan tentang bagaimana kita mengambil atau mengumpulkan file-file atau berkas yang dibutuhkan terkait dengan pemenuhan tugas. Nah, setelah bahan-bahan atau berkas-berkas tersebut terkumpul, maka nanti kita pada saatnya diminta untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut atau mengupload atau mengirimkan tugas tersebut kepada trainer kita. Baik, untuk itu maka langkah yang pertama adalah seperti biasa kita login. Di sini saya akan login sebagai siswa sehingga nanti di sana kita dapat mendemokan atau menunjukkan bagaimana kita sebagai siswa atau sebagai peserta dapat mengupload tugas-tugas kita. Maka saya akan beralih menggunakan akun lain dan saya sudah mendapatkan izin nanti tadi untuk menggunakan akun dari peserta. Saya gunakan akun Jateng 10. Sambil mengingatkan bahwa ini adalah proses ketika kita login. Dan klik masuk. Kemudian di sini kita masukkan kata sandinya. Kita tunggu proses untuk loginnya. Nah, setelah kita mendapatkan tampilan seperti ini, berarti kita sudah login. Pastikan di sini ada akun Bapak Ibu semua. Nah, di sini seperti biasa kita masuk ke Teams. Kita klik tombol Teams atau ikon tim. Kemudian setelah kita masuk, nanti kita akan menuju ke kelas pelatihan kita. Jadi setelah kita masuk di Teams, nah kita cari di mana tempat atau kelas dari pelatihan kita, bukan kelas Bapak Ibu, tapi kelas di mana semua peserta ada di pelatihan itu. Nah, di sini berarti kelas Jateng 10 Misna ini. Kita klik sana. Nah, setelah kita berada di kelas pelatihan kita, karena kita akan mengumpulkan tugas, maka kita cari tombol yang berkaitan dengan pengumpulan tugas. Nah, di sini tidak nampak, kemudian kita cari di tombol tersembunyi. Nah, di sini muncul tombol atau channel mengumpulkan tugas. Kita klik di sini. Nah, setelah kita masuk di channel atau saluran pengumpulan tugas, di sana sudah muncul lembaran-lembaran atau tempat di mana kita diminta untuk mengumpulkan tugas-tugas kita. Tadi seperti saya sampaikan bahwa di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana kita mengambil screenshot untuk kelas atau Teams yang kita buat. Terus bagaimana kita mengambil screenshot ketika kita sudah menyematkan atau menempelkan materi di kelas kita. Nah, apabila tugas-tugas atau bahan-bahan itu sudah terkumpul, diberi nama sesuai dengan tugas-tugasnya, maka kita tinggal menuju sini. Kalau tidak salah, untuk yang pertama tugas 1A itu adalah pembuatan kelas tim atau pembuatan kelas oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kita klik di sini. Ini pun boleh dicoba, misalnya tugas 1A saya belum tahu itu apa. Nah, kita klik saja di sini. Nanti di sana akan muncul keterangan
file apa yang harus kita upload di situ atau kita kirimkan. Nah, bukti tugas pertemuan 1 di sini yang A, berarti tugas pertemuan 1A itu berada di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu tampilannya seperti ini ketika pertama kali masuk, di scroll ke bawah, di roll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini muncul ada A, screenshot kelas di tim. Berarti ini tugas pertemuan 1A. Nah, kita klik di sini. Nah, ini akan menuju ke lembaran atau template di mana kita harus menempelkan tugas kita. Nah, di sini saya lihat Ibu Devi sudah mengumpulkan tugas screenshot kelasnya. Sudah ada di sini. Nah, kalau Bapak Ibu belum, tinggal diklikkan di sini di bawah tulisan ini. Kemudian tadi file dari screenshot kelas kita di copy, dimasukkan atau dipastekan di sini. Nah, kalau sudah dipastekan di sini akan muncul gambar screenshotnya di sini. Kalau sudah muncul gambarnya, berarti Bapak Ibu sudah berhasil menempelkan tugasnya di tempat sesuai dengan tempatnya. Nah, setelah gambarnya tersematkan atau menempel di sini, kita klik tombol close. Ingat, setelah ada gambarnya, sudah ada bukti screenshotnya, kita klik tombol close. Nah, maka akan kembali ke halaman depan. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, di pojok kanan atas ini ada tombol turn in. Kalau masih tombolnya turn in, berarti kita belum mengirimkan. Maka klik tombol turn in ini. Diklik. Saya klik di sana. Nah, kalau sudah diklik akan muncul semacam emoji atau stiker sebagai tanda bahwa kita sudah mengumpulkan, dan tombol yang tadinya bertuliskan turn in menjadi undo turn in. Nah, undo turn in ini bisa kita gunakan ketika misalnya Bapak Ibu itu mau mengupload tugas 1A, tapi keliru, yang diupload di sini malah file CSV atau daftar hadir. Nah, itu bisa di undo turn in atau diulangi dengan melampirkan file yang seharusnya. Itu kalau mau diulangi. Tapi kalau sudah yang dikirim sudah betul, ini sudah tidak usah di undo turn in. Kalau ini juga bisa digunakan ketika pekerjaan atau tugas yang Bapak Ibu kirimkan ternyata harus direvisi, dikembalikan oleh trainer. Sudah ada feedback, dikembalikan untuk direvisi. Setelah direvisi, mau dikirimkan lagi, klik undo turn in. Tapi kalau tugasnya sudah betul, sudah tidak ada revisi, tidak perlu undo turn in. Jadi intinya turn in ini digunakan untuk eksekusi ketika kita mengirimkan tugas. Nah, itu untuk tugas yang 1A. Kemudian ketika tugas 1A sudah, kita akan melanjutkan ke tugas berikutnya. Sama, kita cari channel pengumpulan tugas. Kemudian kita cari yang 1A sudah, kemudian tinggal yang tugas 1B. Tugas 1B kalau tidak salah, jangan lupa misalnya, kalau tidak salah ini tentang menyematkan atau menempelkan materi di kelas. Ya, untuk lebih jelasnya diklik saja di sini. Diklik, nanti akan muncul. Nah, ini tombol turn in, scroll ke bawah dulu, kita lampirkan filenya dulu. Di sini sudah ada keterangannya, tugas 1B, screenshot materi ajar di kelas. Jadi, ketika tadi Bapak Ibu sudah mengambil tangkapan layar atau screenshot di mana di situ nampak bahan ajar di kelasnya Bapak Ibu, sudah di screenshot, sudah disimpan, kemudian dilampirkan di sini, diklik dulu. Nah, sini nanti akan masuk ke lembar untuk menempelkan. Nah, di sini juga punya Bu Devi sudah ada juga. Nah, kalau yang belum ada, ini masih kosong di sini. Misalnya jangan belum menempelkan atau belum menyematkan tugasnya, di sini saja diklik saja, terus Ctrl V atau paste di sini. Berarti kalau sudah ada gambarnya, berarti file itu sudah berada di tempatnya, siap untuk dikirim. Nah, kalau sudah ada gambarnya di sini, kembali klik close. Kita kembali ke halaman sebelumnya, ditarik ke atas atau scroll ke atas seperti tadi, dicari tombol turn in di bagian kanan atas, kemudian klik tombol turn in.
Nah, berarti kita sudah mengirimkan tugas 1B kita. Nah, itu langkah-langkah itu juga berlaku atau sama untuk tugas-tugas yang selanjutnya. Tugas 1C, 1D, langkah-langkahnya sama. Jadi yang pertama adalah di sini juga dapat dibaca, membuat kelas dulu, kemudian membuat kelas dengan format seperti ini namanya, kemudian harus memasukkan trainer, kemudian melakukan webinar. Di video sebelumnya sudah saya berikan bagaimana caranya, bagaimana kita mengambil screenshot, apa saja yang harus tampak di sana sudah dijelaskan semuanya. Kita tinggal mengambil bahan-bahannya dari sana. Nah, demikian untuk seperti saya sampaikan tadi, untuk tugas yang lain 1C, 1D dan tugas 2 dan selanjutnya langkah-langkahnya sama seperti itu. Demikian sedikit penjelasan, barangkali dapat membantu terkait bagaimana langkah kita ketika kita akan mengumpulkan tugas. Tentu banyak kekurangan dari video yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan dapat saya sempurnakan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.